Maria adalah seorang perawan yang tinggal di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Suatu hari dalam bulan yang ke-6, datanglah malaikat Tuhan menemui Maria untuk memberitakan kelahiran Tuhan Yesus. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sementara itu, Yusuf tunangan Maria adalah seorang laki-laki yang tulus hatinya. Ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya hamil, Yusuf ingin meninggalkannya diam-diam. Namun, ketika Yusuf sedang mempertimbangkan keinginannya untuk meninggalkan Maria, nampaklah malaikat Tuhan di dalam mimpinya dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil Maria sebagai istrinya. Shalom adik-adik. Wah, masih ada yang ngantuk. Sekali lagi Kak Yudo. Shalom adik-adik. Oke, good. Harus udah bangun ini harusnya. Sudah siap ya Kak Yudo ya? Iya, bener banget. Loh, Yusuf? Loh, Maria? Loh, Kita bertemu di sini. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Yusuf. Ya adik-adik, tadi udah lihat ya ceritanya ya di awal tadi ya. Nah di sini Kak Linda nih sebagai Ibu Yesus. Namanya siapa tadi? Maria. Dan Kak Yudo sebagai ayahnya, yaitu Yusuf. Oh ternyata adik-adik di rumah udah hafal, udah tahu setiap tahun kita dengan ceritanya ya Natalan. Oke, di sini Kak Linda sebagai Maria, Kak Yudo sebagai Yusuf di ceritanya tadi ya. Ayo adik-adik dihafalin ceritanya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nanti di akhir Desember akan ada kuis lagi. Ayo adik-adik perhatikan dari awal sampai akhir ya ceritanya nanti ya. Siap. Yuk, kalau udah siap sekolah minggu kita kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Lipat tangannya, HP-nya yang buat mainan ditaruh dulu, segala mainan, segala makanan ditaruh dulu, dilanjut nanti kalau sudah selesai sekolah minggu. Bener banget. Iya, ya adik-adik kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Fokus sama Tuhan. Yuk kita mau belajar sembah Tuhan dulu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ya adik-adik semua belajar sembah Tuhan Yesus. Jangan cuma diem aja kalau sekolah minggu. Yuk coba katakan Tuhan Yesus baik. Coba katakan haleluya Tuhan Yesus. Ya adik-adik belajar sembah Tuhan Yesus. Katakan haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sangat ajaib. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, betul Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, Ya adik-adik pujikan sendiri. Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Yes Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Yes, Engkau ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan. Yesus, dengan iman adik-adik katakan. Yes Tuhan, ini hati kami Tuhan. Ini hati anak-anak-Mu Tuhan. Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Sama-sama kita katakan ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan sama-sama, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita besar. Haleluya, Adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, tangannya dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Yuk, tirukan Kak Linda berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Hari yang indah ini. Kau kembali memberi kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti.
Buka hati kami Tuhan Yesus. Buka hati kami Tuhan Yesus. Beri kami roh sukacita. Roh ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang percaya semua katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik ternyata sudah belajar menyembah Tuhan Yesus, Kak Yudo. Ya, Kak, ya. Keren, lanjutkan ya. Kalau tambah hari, tambah bisa. Harus belajar ya, Harus Kak belajar ya. menyembah Tuhan. Betul. Ngomong-ngomong Kak Yudo, tadi kan ceritanya tentang apa? Maria sama Yusuf. Maria sama Yusuf itu siapanya Tuhan Yesus tadi? Ayah sama ibunya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ini nih udah bulan apa ya Kak Yuda ya? Januari, Februari. Oh, Desember Kak. Iya, kalau Desember ngapain? Kita Ayo. ngapain biasanya? Kita ngapain? Ayo, coba tebak. 1, 2, 3. Merayakan Natal. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran juru selamat kita manusia. semua. Nah kita harus menyambutnya dengan Cita. Adik-adik sukacita, amin? Amin. Amin? Amin. Amin? Amin. Keras. Amin. 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 Mari kita rayakan kehadiran Tuhan Yesus. Yesus. Ya adik-adik, berdiri dulu. Berdiri banget. Ayo bangkit berdiri. Semangat. Rayakan kehadiran Yesus. Tuhan Yesus. Dengan sukacita. Amin. Oke, Yuk. yuk. Rayakan kehadirannya. Rayakan kelahirannya. Siapa? Juru selamat dunia. Yesus. Yes. Rayakan dari awal lagi. Rayakan kehadirannya. Rayakan kelahirannya. Juru selamat dunia. Yesus. Yes. Glory, angkat tangan semuanya. Glory, puji Dia. Glory, puji Sang Raja. Yesus. Glory. Yesus. Glory, puji Dia. Glory, puji Sang Raja. Yesus Sang Kita mau pakai bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggris ya. Adik-adik belajar pakai lirik di bawah. Celebrate Holy presence. Celebrate Born of Almighty, the Savior of the world. Jesus, yes. Glory. Glory, praise our Savior. Glory, praise our Savior. Jesus, Glory. Jesus. Glory, praise our Savior. Glory, praise our Savior. Jesus. Pakai bahasa Indonesia. Glory. Glory, puji Dia. Glory, puji Sang Raja. Yesus. Glory. Yesus. Glory, puji Dia. Glory, puji Sang Raja.
Yesus Sang Raja. Yesus Sang Raja. Sekali lagi. Semua katakan. Yesus Sang Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ternyata semua merayakan kehadiran dan kelahiran Tuhan Yesus. Dengan sukacita banget ya. Good. Adik-adik sudah rindu lagu-lagu Natal Kak Yudo. Oh iya. Kak Yudo sudah rindu lagu Natal? Sudah rindu Kak, udah menunggu lama. Iya, Kak Linda juga rindu sekali menyanyikan lagu Natal. Siap. Karena Kak Linda bersukacita karena punya juru selamat. Adik-adik bersukacita kan? Punya juru selamat? Bersukacita. Good. Kak Yuda sebagai Yusuf bersukacita? Bersukacita Kak. Iya, adik-adik bersukacita dong. Adik-adik yang di rumah bersukacita? Bersukacita. Bersukacita. Nih habis ini Kak Linda sama Kak Yudo mau pimpin lagu pujian Natal. Hey mari berhimpun. Sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, Sang Raja. Sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, Sang Raja. Kita mulai dari awal. Oke. Ayo. Pakai gerakan ya, tiruin Kak Linda sama Kak Yuda ya. Oke. Hey mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita mulai dari awal lagi, lebih semangat. Hey mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Tangannya diangkat semua. Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yeay. Bernafas dulu Kak Yudo. Bernafas dulu. Ya adik-adik capek? 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 Oke ayo kita ambil nafas seperti biasa. Tarik nafas. Buang. Tarik Tarik nafas lagi.
Buah. Udah? Tarik nafas lagi. Tahan. Udah, wis. Yuk pulang. Wah. Oke, beriman buat Tuhan Yesus. Good. Ya adik-adik boleh duduk. Oke, sudah duduk? Udah. Ya. Sekarang tiba waktunya apa Kak Yuda? Persembahan. Iya, adik-adik bisa persembahan lewat QR di sini cari sendiri, udah besar kan? Ayo di mana ya? Kalau nggak bisa, minta tolong sama mama, papa atau kakak yang sudah boleh ke gereja untuk memasukkan persembahan di depan sekretariat gereja. Yuk Kak Yuda. Oke, jadi adik-adik siapkan dulu persembahannya, mah. Pak, aku mau persembahan nih, dititipin mama apa atau mungkin pakai uangnya dikasih apa, kita bayar pakai OVO, GoPay juga bisa, pakai rekening gereja juga bisa, oke? Sebelum persembahan kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya nih. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa ya. Adik-adik berdoa sendiri, Kak Yuda yang pimpin berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap berkat ini Tuhan, kami kembalikan untuk Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur ini Tuhan bisa memperlebar kerajaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya adik-adik persembahan, kalau udah persembahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita Memuji pujian Tuhan bersama-sama. Yuk Kak. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Dari awal. Kita sambut Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, tangan diangkat semua. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Dari sini. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Dari awal. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Keren. Wah, adik-adik di rumah Bingung. lebih pinter daripada kita loh Kak. Waduh, Kak Yuda sama Kak Linda ini kebiasaannya. Tapi gak apa-apa, Tuhan melihat hati kita. Ya.
Yang penting kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya betul, tapi kalau lebih baik kita belajar lebih baik lagi Kak Yudo. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan tadi. Sudah persembahan. Iya, kita sudah memujikan. Mendengarkan pujian dari teman-teman kita. Ya kan, terus Pak? kita nyanyi-nyanyi lagu Natal. Iya. Tiba saatnya kita mendengarkan Firman Tuhan. Nah adik-adik, sekali lagi Kak Yudo sama Kak Linda bilang kalau bulan ini kita ada kuis lagi, adik-adik harus memperhatikan dari awal ibadah sampai akhir sepanjang bulan Desember, termasuk Natal ya. Adik-adik harus memperhatikan, dicatat, pelajari baik-baik, nanti pas ada kuis langsung bisa jawab. Oke? Jangan lupa ya, jangan lupa. Iya, ya Kak Ida, kita mau persiapkan hati kita lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh duduk. Adik-adik kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau pujikan satu pujian, Ku di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di tangan-Mu, ku di kaki-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya Tuhan Yesus. Adik-adik kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tangan dilipat, matanya ditutup. Adik-adik berdoa, Kak Linda yang pimpin, adik-adik tirukan ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai dari awal hingga pertengahan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau buka hati kami. Engkau buka telinga rohani kami. Supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Apapun keadaan adik-adik saat ini, tetap katakan luar biasa.
karena kita punya Tuhan Yesus yang juga luar biasa. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini adik-adik siapkan hati adik-adik dan duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini kita akan belajar taat seperti Yusuf dan Maria. Siapa Yusuf dan Maria itu? Nah, suatu ketika Tuhan Allah mengutus malaikat untuk datang menemui Maria. Malaikat ini menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan bayi laki-laki dan ia harus menamai Yesus. Apa respon Maria adik-adik saat itu? Mari kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 38 yang A. Lukas pasal 1 ayat 38 yang A. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah yang Maria sampaikan kepada malaikat. Ya, luar biasa ya adik-adik. Maria ini saat itu kondisinya belum menikah. Belum seperti mama dan papa kita. Tapi dia nurut, dia taat pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Kalau dia kan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang akan dinamai Yesus. Lalu siapakah Yusuf adik-adik yang dikasih Tuhan? Nah, suatu hari Tuhan Allah memerintahkan malaikat untuk datang kepada Yusuf. Saat itu Yusuf sedang tidur adik-adik. Nah, malaikat ini datang kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat ini menyampaikan kepada Yusuf bahwa Maria tunangannya itu akan mendapat kasih karunia dari Tuhan, akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan ia harus menamai Yesus. Yesus yang menanggung segala dosa-dosa umatnya. Yesus yang menyelamatkan semua umat yang percaya kepadanya. Lalu apa responnya Yusuf adik-adik yang dikasih Tuhan? Mari kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-24 yang A saja. Matius pasal 1 ayat 24 yang A. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf juga taat adik-adik yang dikasih Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa dia belum menikah dengan Maria. Dan Maria ini akan mengandung. Tapi karena itu perintah dari Tuhan Allah, dia taat, dia belajar untuk taat. Seperti juga Maria. Lalu apa ketaatan Yusuf dan Maria? Ternyata tidak hanya sampai di situ. Suatu ketika Maria ini sudah waktunya untuk melahirkan di kota Bethlehem. Mereka dan Yusuf dan Maria, mereka mencari penginapan yang kosong, tetapi tidak ada satupun penginapan yang kosong. Sampai akhirnya dia memilih untuk melahirkan. Maria melahirkan di kandang domba, adik-adik yang dikasih Tuhan. Dan bayi Yesus ini hanya dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Maria dan Yusuf ini bersyukur ya, nerimo apa adanya walaupun tempatnya hanya di sebuah kandang domba adik-adik yang dikasih Tuhan. Sampai suatu ketika Tuhan Allah kembali memerintahkan Yusuf untuk dia mengajak Maria dan Tuhan Yesus untuk pergi lari ke Mesir. Kenapa? Kira-kira kenapa adik-adik? Kenapa kok Yusuf diperintahkan untuk pergi segera ke Mesir? Karena Raja Herodes waktu itu ya ingin membunuh Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi Yusuf ini taat pada Tuhan. Tidak hanya taat tetapi dia segera melakukan perintahnya Tuhan. Dia segera mengajak Maria dan Tuhan Yesus untuk pergi menuju ke Mesir. Kira-kira di Mesir itu mereka menetap selama 2 tahun di sana ya. Sampai akhirnya Tuhan kembali memerintahkan Yusuf untuk mengajak Maria dan Tuhan Yesus untuk ke Israel.
Waktu itu Herodes sudah mati yang mau membunuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan memerintahkan Yusuf untuk mengajak Maria dan Tuhan Yesus untuk ke Israel. Dan sekali lagi Yusuf ini taat pada perintah Tuhan. Dia segera mengajak Maria dan Tuhan Yesus menuju ke Israel, dan Tuhan perintahkan mereka menuju ke Galilea. Ada satu kota yang bernama Nazaret. Nah, mereka menuju ke Nazaret, makanya Tuhan Yesus itu dikenal dengan Yesus orang Nazaret. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tahu sekarang kenapa kok Tuhan memilih Yusuf dan Maria. Kenapa Tuhan tidak memilih laki-laki yang lain selain Yusuf? Kenapa tidak memilih gadis yang lain selain Maria? Kita tahu adik-adik, ternyata Tuhan itu melihat hati Yusuf dan Maria yang hidupnya terus belajar taat. Dari kecil belajar taat pada orang tuanya. Sampai dia dewasa dia taat juga kepada Tuhan, perintah Tuhan, dia selalu taat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik juga harus belajar untuk taat seperti Yusuf dan Maria ini. Dimulai dari rumah ya, adik-adik belajar taat kepada orang tua. Misalnya, mama membangunkan adik-adik. Adik, ayo bangun. Ayo segera mandi, sarapan, terus kerjakan tugas sekolahmu. Terus apa jawab adik-adik? Terkadang jawabannya, nggak mau, nanti aja bangunnya. Aku mau bangun siang, nanti kalau sudah bangun aku mau main sama teman-temanku. Lah tugasnya bagaimana? Besok aja dikerjakan kalau sudah mendekati mau dikumpulkan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau seperti ini adik-adik tidak menjadi berkat. Adik-adik bukan anak yang taat. Tugas-tugas dari sekolah ya. Nah, adik-adik kan belum sekolah tatap muka di sekolah ya, harus belajar di rumah. Tentunya Bapak Ibu guru memberikan tugas-tugas untuk dikerjakan setiap hari. Kerjakan itu setiap hari ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Kalau ditunda-tunda terus akan menumpuk ya, sampai tiba saatnya mengumpulkan ya adik-adik kesusahan sendiri. Makanya belajar untuk taat. Anak-anak Tuhan yang hatinya taat pada Tuhan, taat pada orang tua, pasti hidupnya diberkati. Sekali lagi, anak-anak Tuhan yang hatinya dia taat pada Tuhan, pada firman Tuhan yang dia dengar, dan taat pada orang tua, pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kita meneladani Yusuf dan Maria tadi. Tuhan pakai Yusuf dan Maria itu melakukan perkara yang besar. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan ketaatan. Jadi adik-adik harus mulai saat ini berubah. Adik-adik harus hidup dalam ketaatan seperti Yusuf dan Maria. Bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Adik-adik juga bisa belajar untuk taat. Hidupnya bisa menjadi berkat, menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Nah, walaupun kita merayakannya, adik-adik belum bisa merayakan di gereja, belum bisa merayakan seperti dulu bersama-sama dengan teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Tapi tetaplah bersyukur, tetap sukacita dan tetap berdoa biar keadaan ini segera dipulihkan oleh Tuhan dan adik-adik bisa kembali beribadah sekolah minggu di gereja dan merayakan Natal bersama-sama di gereja. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari adik-adik ubah hati adik-adik. Berikan kado yang terbaik di Natal tahun ini. Kadonya apa? Kadonya adalah hatimu yang diubah. Hatimu yang sudah belajar untuk taat. Hati yang sudah berubah taat pada firman Tuhan yang adik-adik dengar. Taat pada orang tua di rumah. Berikan itu pada Tuhan, itu menjadi kado terindah buat Tuhan. Adik-adik, kita mau mengakhiri tahun 2020 ini dan kita akan bersama-sama memasuki tahun 2021 dengan hati yang baru. Di tahun baru, hati yang baru yang diubahkan oleh
Tuhan, hati yang penuh ketaatan. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita akan bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat. Tuhan, tolong mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti firman-Mu pada hari ini Tuhan, agar kami diubah oleh Tuhan menjadi anak yang taat. Taat pada firman Tuhan, taat pada orang tua. Dan Tuhan, Engkau memberkati kami semua, sekolah kami Tuhan berkati. Berkati kami dengan kesehatan, juga berkati orang tua kami ya Tuhan. Kalau di dalam anggota keluarga kami ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Jikalau orang tua kami atau di keluarga kami sedang dalam masalah, dalam persoalan, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau menolong, memberi jalan keluar yang terbaik untuk keluarga kami semua. Dan Tuhan, kami juga serahkan seluruh anak-anak-Mu, adik-adik ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan kali ini. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati kami semua, dalam hati adik-adik ini, agar mereka tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sampai berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Dan menjadi terang, Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, Dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Sungguh nyata terbit atasku.